7:30 itu, tanggal 1 April itu kan saya lagi beraktivitas di kebun. Belum beraktivitas sampai setengah jam lah ya itu saya. Itu terdengar suara gemuruh, suara kayak ledakan gitu. Terus selang beberapa detik itu kan terdengar suara jeritan, suara teriakan. Kayaknya satu desa Banaran tuh yang terdengar itu kayaknya teriak semua. Nah di situ kan saya kaget. Terus saya berpikir, wah ini betul, ini gunung gede, ini kayaknya udah turun bener ini. Nah lepas itu saya bergegas dari kebun datang ke lokasi bencana itu. Wah ternyata di situ itu bentul itu. Di situ saya kayak orang kebingungan di situ. Menemukan warga-warga di situ, ada yang semaput, ada yang tergeletak, ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak. Pokoknya baru satu kali ini ya saya ngeliatin seperti itu, dan saya itu benar-benar gak bisa mikir, gak bisa lepas itu saya kasihan dengan warga-warga yang semaput, yang pingsan itu ya. Itu saya gendong, saya antar dengan mobil ke rumah Bapak Kepala Desa untuk ditangani secara medis itu. Terjadinya longsor itu kan begini Mas, retakan yang ada di atas itu lamanya sudah 29 hari. Terus retakan itu kan berkembang terus menerus. Kalau diprediksi itu sehari semalam itu lebih dari 25 cm lah, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya berkembang terus menurun sampai menurun tajam itu kan 1 minggu lah kurang lebihnya. Jadi dulunya itu perkembangannya seperti itu, akhirnya menurun tajam itu sampai kira-kira 15 meter. Nah, itu sudah ada petugas-petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu sudah berada di lokasi sana. Terus warga itu disuruh untuk berwaspada, mengungsikan diri yang kira-kira terkena dampak longsoran. Terus setelah itu yang 3 hari sebelumnya turun itu kan ada hujan lebat. Itu sampai sehari semalam itu sampai kalau nggak salah itu 3 hari berturut-turut lah. Menurut perkiraan orang-orang di sini tuh, wong kemarin hujan lebat sampai 3 hari tidak terjadi apa-apa, tidak turun. Kalau turun kan 3 hari ini. Nah seperti itu. Sehingga menurut prediksinya orang-orang itu tidak sampai tanah. Itu morat-marit sehingga sejauh 2 kilo 700 meter hanya turun di bawahnya. Akhirnya mundur di situ. Terus nanti ada membekali lah istilahnya. Akhirnya kali menjadi terbebek di situ saja. Tapi ternyata itu kejadian adalah di luar dugaan manusia. Terus sampai seperti itu bisa dilihat bersama-sama. Untuk hari ini itu terdapat 28 korban sampai minggu ini. Nah, menurut data itu Menaran itu terdapat lebih dari 28 hari itu 28 korban. Nah, 5 diantaranya itu ditemukan jasad-jasad dan 23 orangnya itu terkubur di dalam. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti suara minta tolong, kadang itu bertemu lewat mimpi, kadang juga ada suara mengetuk pintu, tetapi saat dibuka itu tidak ada orangnya. Masalahnya kan ya, mayoritas korbannya itu adalah
kita sendiri. Jadi lebih sering untuk bertemu atau menjenguk. Kalau yang namanya Banuri itu ada mitos, katanya 3 hari sebelum kejadian itu dimimpiin, terus disebarluaskan sama orang-orang di sekitar sana. Katanya disuruh menjauhlah dari retakan atau disuruh nyisih dari retakan. Ya karena didatangi sama Nyi Roro Kidul, katanya mabuk. Saya juga gak tahu ya. Katanya juga mimpi terus kejadian. Dan untuk para logistik itu para donatur-donatur yang memberikan banyak banget pakaian, makanan, sandang, pangan, itu mereka peduli sekali dengan masyarakat kami. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kami memberikan apresiasi kepada mereka yang telah peduli pada rakyat kami. Yang saya tahu, pemerintah itu bantuannya terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat dalam bentuk memenuhi kebutuhan seperti mencari korban-korban dan menemukan jenazah. Yang kedua yaitu recover. Recover itu dalam bentuk kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Mungkin untuk penyambung hidup dengan memfasilitasi akses-akses yang dimana yang tidak memadai. Itu yang saya kira. Harapan saya itu kita di mana saja berada itu harus berhati-hatilah cara menghadapi alam yang kita tempati ini. Thank you.